Halo semua, pada tahu nggak sih dunia ekonomi itu kadang mirip drama loh, penuh konflik, saling sindir, bahkan balas dendam. Tapi bukan lewat kata-kata, melainkan konfliknya lewat tarif. Yap, perkenalkan, aku Yasmin Biantari Aziza Hasugian dengan NIM 24106111365. Di kesempatan kali ini, kita bakal bahas satu isu panas, yaitu perang tarif antar negara dan gimana itu bisa bikin ekonomi dunia jungkir balik. Jangan anggap remeh, karena meski bukan perang fisik, dampaknya bisa bikin negara defisit, rakyat panik, dan investor kabur. Yuk, saksikan bersama. Pertama-tama, apa sih sebenarnya perang tarif itu? Secara sederhana, ini adalah kondisi ketika dua atau lebih negara saling menarikan tarif alias pajak impor untuk saling mempersulit barang dari luar masuk ke dalam negaranya. Tujuannya banyak, seperti melindungi industri lokal, mengurangi ketergantungan pada luar negeri, atau sebagai bentuk tekanan politik. Tapi dalam praktiknya, perang tarif biasanya malah bikin harga barang naik di dalam negeri, ganggu rantai pasok internasional, dan memperparah inflasi. Negara yang niatnya melindungi justru bisa rugi sendiri loh. Contoh kasus paling nyata, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dari tahun 2018 sampai 2020. Waktu itu, pemerintahan Trump menaikkan tarif impor barang dari Cina sebesar lebih dari 350 miliar dolar Amerika Serikat. Barang-barang seperti baja, aluminium, bahkan produk teknologi jadi mahal masuk ke Amerika Serikat. Tiongkok tentu nggak tinggal diam akan hal itu. Mereka membalas dengan tarif atas produk pertanian dan manufaktur dari Amerika Serikat sebesar 110 miliar dolar. Hasilnya, nggak ada yang benar-benar menang. Harga barang-barang naik di Amerika Serikat, banyak petani Amerika kehilangan pembeli, perusahaan teknologi besar kayak Apple bahkan sampai harus menyesuaikan strategi produksi loh. Menurut IMF, volume perdagangan dunia turun hingga 0,4% di 2019 gara-gara perang ini. Lalu, gimana sih dampaknya ke negara lain yang nggak ikut perang kayak Indonesia? Ternyata tetap kerasa loh, karena ketika dua raksasa ekonomi bertarung, negara berkembang yang bergantung pada ekspor jadi korban tak langsung. Indonesia misalnya sempat mengalami penurunan ekspor karet dan tekstil karena permintaan global yang melemah. Investor juga jadi ragu menanam modal di pasar negara berkembang akibat ketidakpastian tersebut. Sebagai mahasiswa dan warga dunia, saya pribadi melihat perang tarif ini sebagai bentuk egoisme negara maju. Mereka pakai kekuatan ekonomi untuk saling menekan, tetapi negara kecil yang nggak ikut-ikutan malah terdampak parah. Perlu ada pembenahan dalam sistem perdagangan dunia. WTO sebagai badan penyelesai sengketa pun makin kehilangan taringnya. Reformasi WTO sangat mendesak. Kita juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas kerjasama regional seperti RCEP atau ASEAN, dan mengurangi ketergantungan ekspor pada negara-negara besar. Buat generasi muda kayak kita, penting untuk punya literasi ekonomi internasional yang baik. Jangan cuma tahu harga naik aja, tapi pahami kenapa dan siapa yang bikin hal begitu. Jadi pertanyaannya bukan sekedar siapa yang menang dalam perang tarif, tapi berapa banyak yang ikut jatuh karena efeknya. Yuk kita jadi generasi yang gak cuma update soal fashion atau viral di TikTok aja, tapi juga ngerti soal dinamika ekonomi global. Karena yang terjadi di meja dagang antar negara bisa berdampak sampai isi kantong kita. Makasih semuanya.